Apalagi buat teman-teman yang sudah berkeluarga tapi belum mempunyai anak, jangan menyerah ya guys. Saya doakan agar teman-teman memiliki momongan secepatnya. Amin. Pengen membuka panti asuhan sih guys nanti, atau yayasan anak begitu, jika saya sudah memiliki kekuatan finansial yang cukup. Sebenarnya itu saya sudah pengen sih guys dari dulu, cuman semoga aja cepat direalisasikan oleh Tuhan guys. When I was 8 years old, my mom and her boyfriend decided it would be a good idea to bill me deliver drugs for them, and some of their customers abused me sexually. When I was 11. And this is my wife, Jessie, and we've been trying to have a baby for 3 years now. But no matter what we do, I can't. Come here, Daddy. You too, Mama. Halo guys, kembali lagi dengan saya Tara Taman Bermain. Well, nggak kerasa kita sudah memasuki hari ketiga Lebaran ya guys. Kalau gitu izinkan saya mengucapkan kembali minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Well, sebelum teman-teman menikmati akhir pekannya ini untuk kembali lagi beraktivitas di Senin mendatang, ada baiknya teman-teman merecharge dulu energinya dengan menonton salah satu film recommended dari saya ya guys. Nah, film ini bertemakan drama keluarga guys. Ya, film ini adalah film komedi. Nah, ini ada baiknya buat teman-teman yang ingin merecharge energinya agar bisa menikmati semaksimal mungkin masa liburan ini guys. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit bocoran tentang film ini. Film ini mengisahkan seorang pasangan suami istri yang ingin mengadopsi seorang anak dan menjadi orang tua asuh dari anak tersebut. Film ini sangat recommended guys, apalagi buat teman-teman mungkin yang ada keinginan kedepannya ingin mengadopsi seorang anak. Film ini bisa menjadi recommended guys. Kalau gitu tanpa perlu berlama-lama langsung aja kita review film yang satu ini ya guys. Well, untuk teman-teman yang merindukan film bertemakan keluarga, sepertinya The Instant Family patut jadi salah satu film yang perlu teman-teman tonton pada akhir pekan ini. Melalui sutradara Sam Anders yang sebelumnya sukses merilis film komedi bertema keluarga Daddy's Home dan Daddy's Home 2. Kini, film bertema serupa kembali dirilis. Menariknya, film kali ini terinspirasi dari pengalamannya sendiri dalam mengadopsi seorang anak. Makanya, alur film ini sangat terlihat natural dan tidak terkesan dibuat-buat. Dalam kisah ini, para penonton akan melihat bagaimana proses yang harus dijalani para orang tua asuh sebelum akhirnya berhak mendapatkan hak permohonan sertifikasi untuk mengadopsi seorang anak. Ini adalah film drama keluarga favorit saya sepanjang tahun 2018 guys. Menampilkan deretan pemain ternama juga seperti Mark Wahlberg yang sukses dengan puluhan filmnya, Rose Byrne yang mungkin teman-teman pernah lihat dalam lakonnya di film Insidious, dan Isabella Moner yang lagi hangat-hangatnya setelah mendapatkan peran dalam film Dora and the Lost City of Gold, atau yang banyak anak-anak tahu dari serial kartun Dora the Explorer. Well, kalau gitu langsung aja ya guys, kita simak review berikut ini. Instant Family adalah sebuah film keluarga yang sangat saya rekomendasikan. Canda tawa dan kisah haru terjadi di sepanjang film berikut. Film ini dimulai dengan kisah Pete dan Ellie yang telah menikah bertahun-tahun, tapi tak kunjung punya anak. Pete sendiri khawatir karena di usianya yang sudah 37 tahun, dan dia merasa bisa jadi kelak tak bisa mendampingi putranya pada saat remaja atau menemani sang anak di usia aktif. Karena Pete sendiri sudah cukup berumur guys. Dalam sebuah percakapan saat bermain golf, Pete dan Ellie mengungkapkan jika menyenangkan jika memiliki anak. Pete pun berceloteh dan bercanda pada istrinya jika ingin mengadopsi seorang anak memang akan terasa menyenangkan dan sedikit menakutkan. Tapi candaan Pete malah ditanggapi serius oleh sang istri. Well, sebelumnya mereka ini hanya hidup berdua saja guys dan selalu bekerja keras. Memiliki anak sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan. Alih-alih berusaha untuk melakukan program hamil, mereka justru lebih memilih untuk menjadi orang tua asuh atau mengadopsi anak.
Ellie pun berhasil membujuk Pete untuk menghadir kelas persiapan menjadi orang tua asuh. Dua konselor mereka, Karen yang diperankan oleh Octavia Spencer dan Sharon oleh Tig Notaro, berhasil memberi mereka edukasi tentang cara bagaimana untuk menjadi orang tua asuh. Plus, ditambah kisah menyedihkan para anak terlantar yang sering disiksa waktu masih kecil, sukses membuat luluh Pete dan Ellie. Alhasil, keduanya pun memutuskan untuk mengadopsi sang anak tersebut. Namun, saat mereka berkumpul bersama keluarga besarnya pada momen Thanksgiving, Pete dan Ellie sempat berdebat dengan keluarga mereka yang ternyata tak terlalu setuju dengan keputusan mengadopsi anak. Hal itu malah membuat mereka berdua semakin bertekad dan untuk mengadopsi membuktikan bahwa anak-anak yang diadopsi tak melulu memiliki asal-usul yang buruk. Awalnya Pete dan Ellie ingin mengadopsi satu anak saja, tapi mereka akhirnya mengadopsi 3 anak sekaligus karena mereka bersaudara. Anak-anak yang mereka adopsi memiliki sifat yang berbeda-beda, sehingga sering membuat mereka pusing, apalagi mereka tak pernah memiliki pengalaman mengurus anak sebelumnya. Lizzie adalah remaja 15 tahun yang memiliki sifat sedikit memberontak. Meski begitu, ia sangat menyayangi adik-adiknya, yaitu Juan dan Lita. Lizzie cukup sering membuat masalah dan masih menginginkan untuk hidup bersama ibu kandungnya. Tapi di sini sangat disayangkan karena ibu kandung dari Lizzie sendiri adalah seorang pecandu obat-obatan dan masih harus dirawat untuk rehabilitasi. Masalah pun dimulai. Hidup keduanya yang tenang mendadak berubah 180 derajat. Pete dan Ellie kerja keras menghadapi remaja rebel Lizzie, bocah sensitif seperti Juan, juga Lita yang suka teriak. Rumah mereka yang bersih dan tenang tiba-tiba dipenuhi beragam coretan, tumpukan mainan, juga barang berserakan di mana-mana. Dalam film ini kita akan disajikan bahwa membentuk keluarga tidak melulu harus dari ras yang sama. Pete dan Ellie berani menerima resiko dengan mengangkat 3 anak sekaligus dari keturunan Latin. Kondisi makin rumit saat ibu kandung anak-anak tersebut berencana mengambil kembali anaknya. Persidangan berubah menjadi mimpi buruk bagi Pete dan Ellie. Meski awalnya mereka cukup khawatir, tapi rasa cinta mereka terhadap ketiga anak itu berhasil menyingkirkan semua keresahannya. Humor yang disajikan di film Instant Family sangat relate dengan kehidupan orang tua baru yang belum berpengalaman mendidik anak. Meski dari awal, film kita akan dibuat tertawa dengan dialog-dialog yang kocak. Tapi kalian juga nantinya akan dibawa dalam nuansa oleh banyaknya adegan haru yang sangat membuat hati kita tersentuh. Banyak sekali kisah haru yang membuat kita jadi emosional hingga tersadar jika betapa hangatnya kasih cinta dalam sebuah keluarga, guys. Cerita film ini memang cukup sederhana karena mengangkat tema keluarga, tapi di sini kita juga mendapatkan banyak edukasi khususnya tentang parenting, sehingga film ini sangat layak untuk ditonton. Film Instant Family memberi gambaran seperti apa perjalanan menjadi orang tua dadakan yang memiliki keluarga setelah mengadopsi anak. Menariknya, film ini juga akan memberikan kita banyak pengetahuan tentang cara mengadopsi anak di Amerika Serikat yang ternyata prosesnya cukup panjang dan agak sulit, guys. Karena menjalin hubungan antara orang tua dan anak asuh tak semudah seperti kelihatannya. Dan ini juga menjadi kisah hal yang menarik untuk diangkat ke dalam film. Nilai plus dalam film The Instant Family adalah penampilan karakter setiap tokoh yang sangat kuat, bahkan karakter pendukung sekalipun. Pokoknya menarik sekali melihat 5 karakter ini berusaha saling menyesuaikan diri dan tumbuh sebagai keluarga yang baru. Namun tentunya ini tidaklah mudah, apalagi untuk Pete dan Ellie yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa mengenai pengalaman menjadi orang tua. Secara keseluruhan, film The Instant Family terasa sangat menghibur. Selama durasi 118 menit, teman-teman akan dibuat tertawa, terharu, dan turut merasakan situasi canggung keluarga ini dalam membentuk chemistry, hingga perasaan frustasi akibat tingkah keluarga dalam film ini. Alur cerita film ini juga sebenarnya serupa dengan film keluarga lainnya, penuh dengan konflik, adegan konyol, mengundang tawa, dan bagaimana setiap karakter terus berkembang dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jujur saja, saat pertama kali melihat poster dan trailer film ini, saya tidak banyak berekspektasi, guys. Dan benar saja, film The Instant Family punya alur cerita yang mudah ditebak dan mengalir ringan tanpa kejutan. Namun, meski kisahnya terasa mudah dicerna, The Instant Family memiliki kekuatan tersendiri melalui selipan jokes yang pas dan berhasil memancing tawa para penonton. Bahkan di tengah adegan yang penuh emosi sekalipun, tetap ada saja tingkah-tingkah yang lucu dan membuat saya tertawa terpingkal-pingkal. Tapi lebih jauh dari itu, film ini sangat realistis, juga sangat relevan dengan kondisi hari ini. Tren zaman sekarang adalah makin banyak orang menunda menikah.
bahkan tak mau menikah sama sekali. Di sisi lain, mereka tak keberatan memiliki anak, apakah dengan alasan memiliki dana yang cukup, atau karena hanya ingin sekedar ada yang menemani, dan berbagai alasan lainnya. Maka instant family akan membuka mata bahwa kehidupan menjadi orang tua dadakan adalah keputusan yang tidak mudah. Orang tua yang tak memiliki waktu panjang untuk mengenal sang anak sebelumnya atau sekedar membangun chemistry. Drama ini memang tak menyajikan sinematografi apik nan keren layaknya film action, tapi kisahnya yang kuat membuatnya sangat layak untuk dinikmati. Well, bagi kamu-kamu yang ingin lari dari kepenatan dan membutuhkan tontonan ringan namun berkualitas, sepertinya film The Instant Family sangat cocok dijadikan untuk sebagai pelepas penat ya guys. Pokoknya film ini recommended banget. Nah, itu tadi salah satu review saya tentang film Instant Family yang dirilis di tahun 2018 guys. Nah, gimana guys menurut teman-teman? Apakah teman-teman yang masih mungkin yang sudah lama berkeluarga tapi belum mempunyai anak kepengen mengadopsi anak juga? Hal itu mungkin sah-sah aja guys ya untuk dilakukan. Namanya kita juga manusia, pasti biar bagaimanapun jika kita sudah berkeluarga atau sudah memiliki pasangan, pasti kita juga ingin merasakan yang namanya mempunyai seorang anak ya guys, karena itu lumrah banget. Tetapi masih banyak juga sih menurut saya di luar sana pasangan yang sudah bersuami istri tapi mungkin masih pikir-pikir untuk mempunyai anak guys. Karena saya juga mempunyai teman, dia sudah cukup lama sih menikah tapi dia berpikir kalau mempunyai anak mungkin butuh kesiapan mental yang lebih dalam lagi, atau kesiapan spiritual, atau mungkin dari saya kurang tahu juga guys, tapi mungkin itu adalah urusan mereka juga ya guys, karena pasti mereka lah yang lebih tahu begitu. Oh ya guys, di sini saya juga pengen menceritakan setelah saya menonton film ini betul-betul membuat saya sangat terharu, sedih juga, tapi dalam arti yang bahagia ya guys, karena film ini betul-betul tidak lari dari unsur komedinya yang sangat kocak guys. Nah, setelah menonton ini saja nanti kemungkinan pengen sebenarnya bukan setelah menonton film ini sih, dari dulu juga saya pengen ada rencana atau pengen ada niat untuk mengadopsi seorang anak juga, seperti kebanyakan orang di luar sana. Tapi kemungkinan saya pengen mengadopsi anak perempuan guys. Tapi itu pun nanti kalau saya emang nggak dikasih anak perempuan sama Tuhan, tapi rencananya saya pengen punya anak dulu, punya nambah anak lagi sama istri saya. Rencananya saya sih pengen sampai 4 anak aja. Tapi nanti misalnya kalau saya bikin anak ketiga cowok, nanti anak keempat cowok, wah itu saya kayaknya udah nyerah guys. Penting saya adopsi anak aja. Saya pengennya anak perempuan sih begitu. Nah, untuk sedikit informasi juga buat teman-teman yang betul-betul serius pengen mengadopsi seorang anak, bisa Google aja, di sana sangat banyak cara-cara atau regulasi tata cara untuk mengadopsi seorang anak guys. Nah, apalagi waktu yang korban perang Palestina itu kan sangat banyak juga tuh anak-anak dari Palestina yang ingin diadopsi oleh orang Indonesia guys, karena bisa dikatakan kita itu orang dari negara Indonesia memiliki sumbangsi juga yang paling besar tentang relawan atau sumbangsi dalam bantuan kemanusiaan ke Palestinanya guys. Bisa langsung aja nanti teman-teman buka di YouTube atau di Google, pokoknya sangat banyak info untuk tata cara mengadopsi seorang anak guys. Saya juga pokoknya nanti sebenarnya saya lebih kepengen membuka panti asuhan sih guys nanti, atau yayasan anak begitu jika saya sudah memiliki kekuatan finansial yang cukup. Sebenarnya itu saya sudah pengen sih guys dari dulu, cuman semoga aja cepat direalisasikan oleh Tuhan guys. Well, paling itu aja dulu guys, sedikit review saya tentang film The Instant Family yang dirilis di tahun 2018 ini guys. Pokoknya film ini sangat wajib untuk teman-teman menonton. Apalagi buat teman-teman yang sudah berkeluarga tapi belum mempunyai anak, jangan menyerah ya guys. Saya doakan agar teman-teman memiliki momongan secepatnya. Amin.
Oke, kalau gitu paling itu aja guys, sedikit informasi dari saya. Kalau gitu saya Hokotara signing out. Jangan lupa juga untuk always like, comment, and share, subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi film yang keren-keren di minggu depan ya guys. Kalau gitu saya Hokotara signing out. Having fun, karena dunia hanya teman bermain. Bye!